Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ner. Apa kabar kalian? Saya harap baik-baik saja. Jadi di video kali ini saya akan memberikan APN untuk Shopee Food Driver ya. Jadi Sobat Ner, di dalam video ini kita pertama penyetingan APN dan pengetesan ke server Shopee Food. Jadi APN ini bisa dipakai semua all operator ya. All operator bisa dipakai ya. Nah, mungkin ada beda settingannya di device masing-masing dan operator masing-masing. Cuman ini all operator bisa dipakai ya. Nah, kita cukup mengubah nama APN-nya sesuai yang kita inginkan ya. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung ke tutorialnya. Nah, tapi tunggu dulu, bagi Sobat Owner yang suka videonya silahkan like, yang tidak suka dengan video tinggal di skip saja. Nah, bagi Sobat Owner mendukung channel ini, Sobat Owner bisa berikan hype di sebelah komentar ya. Sobat Owner sudah klik like, kita langsung ke tutorialnya. Jadi di sini saya memakai Bayu ya. Pembawaannya kita langsung aja. Di sini sudah nampak jaringan tidak tersedia ya. Kita langsung pakai aja. Nah, ini penyetelannya ya. Saya pakai Bayu. Pembawaannya bisa tiru ya. Jadi ada di sini ya. Saya kasih namanya Telkomsel Export. Nah, jika sebenarnya memakai jaringan yang lain atau kartu yang lain bisa dipakai diganti namanya. Misalnya Smartfren Export, LX Export bisa, intinya Shopee Food ya di nama APN-nya. Bisa dipakai di sini kayaknya Shopee Food Export juga bisa karena ini universal. Nah, pengaturannya apa yang kita lakukan di sini, proxy-nya itu 50.72.9.71, portnya itu 80, nama pengguna dikosongkan, sandi dikosongkan, servernya itu 8.8.8.8 Google ya, dan jenis APN defaultnya begini. Nah, dan jenis autentifikasinya PAP atau CAP. Protokol APN-nya itu IPv4 dan IPv4 VP6 untuk roamingnya. Jenis jaringannya coba Owner pilih sesuai kemampuan device-nya dan cangkupan area wilayahnya yang gitu. Kalau bisanya 4G yang paling banyak di wilayahnya, ya udah 4G aja. Tapi kalau ada 5G ya 5G. Kalau 5G itu kebanyakan di daerah Jabodetabek. Sobatnya bisa cek jaringan mana yang banyak 5G-nya apabila sobatnya device-nya support 5G sama 4G. Jadi kalau bisa support 5G, ini NR ini 5G ya, karena HP saya nggak support 5G, saya nggak centang ya. Dan 5G pun di sini ya sedikit lah daerahnya, tapi nggak apa-apa, maksimal kan, dicentang aja. Diklik simpan di sini ya Sobat. Nah, dan selanjutnya itu pengaturan DNS-nya ya. Di sini kita pakai DNS-nya itu DNS bawaan dari Telkomsel, bawaan dari provider masing-masing. Nah, DNS pribadinya itu DNS yang kita pakai provider masing-masing. Saya di sini pakai Telkomsel Bayu, berarti DNS Open DNS-nya itu dikasih oleh provider tersebut. Jadi DNS-nya itu disediakan oleh servernya Telkomsel ya. Nah, kalau saya pakai hostname-nya yang one dia tidak akan terhubung ya, karena ini APN-nya APN custom ya. APN custom yang sudah ada query dari Google-nya itu sendiri ya. Nah, kita makanya itu DNS ya. DNS yang dari providernya masing-masing. Nah, di sini kita uji ya. Ujinya pakai apa, Bang? Bisa uji pakai speed test ya. Uji sebagai speed test tuh kita bisa melihat kekuatan pingnya dan latensinya ya, speed test. Nah, ini bagi ojek online ini sebenarnya perlu nih. Ini bisa kita pakai ini ya. Untuk ngetes ping toolnya itu, pingnya itu di sini ya, seperti ini. Nah, ping seperti ini. Nah, ini dia. Ini pingnya segini ya. Mungkin kalau di luar mungkin berbeda lagi. Ini kecil loh pingnya. Ini lompat-lompat begini karena saya di ruangan tertutup. Mungkin di daerah Sobat Owner ruangan terbuka atau daerah-daerahnya beda rasa ya. Beda provider, beda rasa. Ya, saya memakai Telkomsel di sini karena itu yang paling kencang ya. Makanya saya pakai ya. Kalau udah device-nya bagus, bisa 5G dan lain-lain kencang di device-nya, maka maksimalkanlah jaringannya, APN-nya, DNS-nya agar kita lebih oke lagi ya. Nah, ini contohnya kalau kita ngeping ke jaringannya ya, ke servernya.
food.driver.shopee.co.id ya, itu server Shopee Food. Tapi kalau kita pakai DNS, dia memang tak terhubung Sobat Owner ya. Dia nggak bisa ya, harus pakai DNS bawaan dari si provider ya, nggak bisa. Karena dia emang kenapa nggak bisa bang? Emang diblokir ada yang diblokir dari providernya gitu, dari settingan VPN yang tadi ya. Saya nggak bisa jelaskan secara rinci, tapi pada intinya seperti itu, dia tidak terhubung. Walaupun Sobat Owner ganti DNS yang lain, coba aja kalau bisa terhubung. Tapi saya sarankan pakai DNS yang custom, pakai DNS bawaan. Nah, di sini kesalahan pada DNS harus tidak diketahui. Nah, seperti itu jadinya. Nah, kita karena seru dia nggak bisa ya. Nah, kita harus pakai yang namanya DNS bawaan ya. Di sini ya. Kalau tidak nonaktifkan gimana bang? Nonaktifkan juga ya seperti ini. Ini kalau kita nonaktifkan DNS. Cuman di sini kalau kita nonaktifkan DNS itu ping kita tidak stabil. Nanti kalau ada RTO atau lag dari VPN itu ya kan ya dari dulu dari providernya kita setting di sini gerbangnya lah, gateway-nya lah, masuk ke sini baru kita pancarkan dari device kita. Nah di sini dia nggak stabil ya, tengok tuh. Nah lompat-lompat dia. Nah, jarang stabil ya. Jadi intinya seperti itu ya Sobat Owner. Nah Sobat Owner bisa terapkan. Kalau mau pakai ini silakan pakai. Kalau bisa cocok di daerahnya silakan pakai terus. Tapi kalau tidak cocok di daerahnya silakan pakai VPN yang lain. Ini tergantung daerah, tergantung rasa ya. Dan bisa dites pakai speed test juga bisa dipakai ya. Nah itu bisa dipakai. Nah tutorialnya sudah banyak saya kasih tahu ke Sobat Owner. Jadi pada intinya jaringan kita itu perlu stabil dan DNS-nya itu perlu oke agar ping kita stabil, latensi kita bagus dan respon ke server lebih oke lagi. Ya kalau mau nge-lag ya silakan Sobat Owner, itu tergantung Sobat Ownernya. Kalau saya sih pribadi, pengalaman saya di lapangan, saya lebih baik setting hal-hal yang teknis begini, hal-hal yang teknikal begini. Jadi saya tidak mengalami hal-hal teknis. Jadi itu sangat mempengaruhi di lapangan. Kita di lapangan sudah orang kencang-kencang semuanya, device kita bermasalah, kita melakukan manage channel, loading muter-muter dan segala macam, kita nggak tahu itu penyebabnya di mana karena nggak ada yang menjembatani. Nah di sini saya akan memberitahu Sobat Owner. Nah Sobat Owner tinggal tonton aja ya, gratis, nggak bayar, nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Sobat Owner. Tapi kalau untuk Sobat Owner nggak masuk di Sobat Owner, ya silakan skip saja. Sobat Owner bisa berkomentar di bawah. Pakai jaringan apa Sobat Owner, gacor apa tidak jaringannya. Nah ini masalah gacor tuh nggak orderan aja ya. Itu ada namanya gacor di jaringan, ada gacor di jumlah driver ya. Harfiah dari pengertian gacor tuh banyak ya. Jadi jangan terkecoh ya. Nah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ke Sobat Owner. Mudah-mudahan device-nya lebih gacor lagi, jaringannya lebih gacor lagi. Ya, kalau suka dengan videonya Sobat Owner tinggal klik like dan subscribe channel ini agar channel ini berkembang dan memberikan tutorial-tutorial yang bermanfaat untuk Sobat Owner. Nah, mudah-mudahan orang yang subscribe channel ini orang-orang yang maju di masa depan. Ya, akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.